Innama tajibu al-maktubatu ange pemestine wajib apa salat fardu ayis sholawatul khamsu tegese pira-pira salat kang 5 wektu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang den perdi-perdi ai baligin tegese wong kang balig aqilin kang duweni akal zakarin kang lanang au ghairihi utawa liyane zakarin Tahirin kang suci fala tajibu mengko ora wajib apa salat ala kafirin asliyin ing atase kafir kang asli wasobiyin lan bocah cilik wa majnunin lan wong edan wa mughman alaihi lan wong ayan wasakrona lan wong mendem bila ta'addin kelawan tanpa jarak li adami taklifihin krana ora diperdi-perdine mughma alaih sakron majnun sopi kafir asli wala ala haidin lan ora wajib ing atase wadon haid wa nufasaa lan wadon sing nifas li adami sihhatiya krana ora sae salat minhuma saking haidin wa nufasaa wala qodua alaihima lan ora ana wajib qodha iku maujud ing atase haid lan nufasa bal tajibu balik wajib apa salat ala murtadin ing atase kafir murtad wa muta'addin lan wong sing jarak bisa keren kelawan mendem wayu ketalu lan den pateni ayil muslimu tegese sapa wong Islam al mukallafu kang den perdi-perdi atau hiru kang suci oleh mateni mau haddan kelawan hukuman bidur bi unuqihi kelawan nugel gulune muslim in akhrajaha lamun ngetokaken muslim ha ing maktubah ayil maktubah tegese ing salat fardu amidan hale wong kang jarak an waqti jam'in laha saking wektune ngumpulaken laha maring salat ingkana lamun ana sapa muslim kaslan iku rasa-rasa ma'atika diwujubiya ing dalem semertane yakin wajibe salat Ilam yatub lamun wis ora tobat sapa muslim badal istitabati dalam sause amrih dikongkon taubat wa ala nudbil istitabati lan ing atase sunnahe ngongkon tobat la yadmanu ora nembui man sapa wong qatalahu kang mateni man ing muslim qabla taubati dalam sadurunge taubat lakin nau tapine sak temene man qatalahu ya samu iku dosa sapa man Wayu ketalu lan den pateni sapa muslim kufron kelawan sebab kufur intaroka lamun ninggalno sapa muslim ha ing salat jahidan hale wong sing ninggari wujubah ing kewajibane salat fala yughsalu mongko ora kena den dusi sapa mau si muslim wala yusalla alaihi lan ora kena den salati sapa ing atase si muslim Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf, orang baligh yang berakal, laki-laki maupun bukan laki-laki. Bukan laki-laki itu ya perempuan atau unsa. Semuanya wajib melaksanakan sholat. Madama akluhu sabitan. Selama akalnya itu masih dikandung badan, masih waras, maka dia wajib melaksanakan sholat meskipun sakit. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan orang yang sakit yang sulit melaksanakan sholat itu tidak wajib lagi menurut mazhabnya Abu Hanifah. Ini jangan kalian pakai kecuali dalam keadaan wis darurat, wis angel, misalnya dalam opnam atau posisi arep dioperasi. Iku nek kowe njur ambe wudu ning tok banyu kan ora oleh, ape tayamum yang golek sik kangelan ya boleh lah mengikuti mazhabnya Abu Hanifah. Tetapi nek terima lagi lorong ngeluh, pusing, kemudian sakit hati, itu udah dianggap itu. Jangan malas untuk mengerjakan sholat. Dan lagi syarat orang yang mendirikan sholat haruslah orang yang suci. Ini artinya sholat tidak wajib bagi orang yang kafir asli. Kafir itu ada 2, asli dan aridi. Asli itu ya kafir dari kecil, aridi itu murtad. Naudzubillah. Kalau kafirnya asli nggak wajib. Kalau murtad nanti dijelaskan wajib hukumnya. Atau anak kecil, atau si gila, atau orang yang mughma alaih, orang pingsan.
atau orang ayan, atau orang yang mabuk tapi syaratnya mabuknya itu tidak disengaja. Misal mabuk yang tidak disengaja itu mabuknya orang yang ditipu oleh temannya, atau orang yang mengira ini adalah Sprite ternyata dalamnya itu topi miring. Rumah saya topi jejek, jebuli malah topi ini miring. Itu nggak sengaja itu. Kenapa orang itu tidak wajib melaksanakan sholat? Jawabannya karena mereka tidak dianggap mukallaf. Karena syarat orang mukallaf itu, aran mukallaf itu ya kudune Islam, akil, baligh, kedatangan dakwah. Itu namanya mukallaf. Nah kalau dia nggak berakal, atau dia nggak baligh, atau dia nggak Islam ya, maka tidak disebut sebagai orang mukallaf. Begitu juga sholat tidak wajib bagi wanita haid atau wanita nifas. Kenapa? Karena sholat itu tidak sah jika dilakukan keduanya, dan keduanya juga tidak wajib qadha. Jadi wanita yang haid itu tidak wajib mengqadha sholat yang tidak dilakukan ketika masa-masa haid. Bagaimana ketika ada seorang wanita karena terlalu khusyuk dan ingin ibadah, meskipun diberi dispensasi oleh syariat tidak melakukan sholat, dia itu tetap melakukan qadha setelah suci. Itu bagaimana? Jawabannya ulama khilaf. Menurut Syekh Khatib Asy-Syirbini, hukum mengqadha sholat bagi wanita yang haid, jadi misalnya Mbak Mondok rampung haid itu tanggal 10, tanggal 11-nya diqadha selama 7 hari yang tidak sholat itu, maka menurut Syekh Khatib Asy-Syirbini adalah haram, tidak diperbolehkan. Ketika tidak diperbolehkan kok masih memaksa, maka hukumnya tidak sah. Jadi man-man. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tapi meskipun makruh, itu juga ada perselisihan pendapat apakah sah atau tidak. Kalau sah itu statusnya menjadi sholat yang sunnah. Intinya ulama masih khilaf hukum mengqadha sholat bagi seorang wanita yang haid atau nifas. Ya, cara kula yo nggo liyane lah daripada dikhilaf ke ulama, mending nggo liyane. Nggo sholat liyane yang bisa. Sementara itu sholat tetap wajib bagi orang murtad atau orang yang sengaja mabuk. Sengaja mabuk, tapi ini bukan mabuk kendaraan ya. Kalau diajak jalan-jalan kok mabuk tetap wajib sholat itu. Ini mabuk yang hilang akalnya, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Berikutnya, seorang muslim yang mukallaf dan suci tadi itu wajib itu dibunuh. Itu dibunuh secara hukuman had. Bagaimana cara membunuhnya? Yaitu dengan memenggal lehernya. Apakah orang muslim itu dibunuh secara mutlak? Jawabannya tidak. Dia dibunuh jika memang tidak mau melaksanakan sholat dari batas waktu dijamaknya sholat. Contoh, orang itu meninggalkan sholat duhur, itu dibiarkan sampai sholat asar selesai. Karena sholat duhur itu bisa dijamak dengan sholat asar. Maka ketika dia meninggalkan duhur, itu tidak lantas jam 4 dipenggal leher, tapi ditinggalkan dulu, dibiarkan sampai habis asar. Jam 6:04 baru dipenggal lehernya. Karena asar ini masih dianggap waktunya duhur. Yang dalam fikih namanya waktu darurah. Jadi waktu itu ada waktu fadilah, ada waktu jawas, ada waktu makruh, ada waktu darurah, ada waktu uzur. Nah, waktu darurah itu adalah waktu diperbolehkannya menjamak sholat pertama dengan sholat kedua. Nah, zuhur ini bisa dijamak dengan asar. Maka asar itu juga waktu darurah bagi sholat zuhur. Karena dia itu waktu darurah atau dalam bahasa yang lebih tepatnya itu waktu udri, waktu uzur bagi sholat zuhur. Maka ketika seorang itu meninggalkan sholat zuhur, tidak lantas dipenggal lehernya ketika mancing atau masuk waktu sholat asar, tetapi menunggu sampai waktu asar itu habis. Itu bagi orang yang meninggalkan sholat karena males, tetapi dia masih yakin bahwa sholat itu wajib. Jadi ono wong males, tapi nyejek ngerti, misalnya anak-anak pang, sing ora tahu sholat nih. Kenapa kok saya bisa mengatakan anak-anak pang nggak tahu sholat? Lumutan nih.
raine lho. Wajahnya itu sampai lumut itu. Ya memang ada tumbuh banyak jamur karena nggak pernah mandi. Konon katanya semakin tidak pernah mandi, semakin lama waktunya maka semakin pang, semakin kuat menjadi komunitas pangnya. Nah, itu keyakinan apa itu sesat itu. Ngono model-model. Maka orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat seperti ini belum tentu dia kafir, belum tentu. Ada kemarin itu seorang ustadz yang mewawancarai anak-anak pang itu. Apakah kamu yakin suatu fardu? Ya masih yakin Pak. Kok nggak mau melakukan? Ini belum waktunya. Tapi dia masih yakin, nah itu adalah wajib. Jadi ini belum waktunya, cek waktunya ngepang maksudnya. Nah ini orang-orang semacam ini, itu masih yakin kefarduan. Dia orang muslim, maka orang ini bisa dibunuh ini. Dibunuh tapi atas nama had, bukan atas nama dia kafir. Bukan atas nama dia memerangi Islam, tapi karena dia males-malesan itu, tentunya setelah dimintai bertaubat. Apa hukumnya meminta taubat bagi orang-orang yang meninggalkan ini? Jawabannya, ulama khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau Muqtamad mengatakan hukumnya adalah sunnah. Jadi meminta taubat orang-orang muslim yang enggan sholat ini hukumnya adalah sunnah. Nah, ketika kita hukumnya sunnah meminta taubat, maka orang yang membunuh si muslim yang meninggalkan sholat tadi, padahal tidak disuruh oleh imam dan belum dimintai taubat, hukumnya adalah berdosa. Kita melihat ada orang tidak mau melakukan sholat, orang muslim meninggalkan sholat, maka kita nggak boleh lantas membunuh dia, karena nanti bahaya, bisa menimbulkan percekcokan nanti. Nah terus yang baik bagaimana? Biarkan imam yang mengurus. Nah kalau imamnya itu seperti di Indonesia ini yang tidak mengurus syariat Islam, bagaimana? Ya sudah, biarkan saja. Itu bukan wewenang kita. Karena nanti kalau kita ikut-ikutan, misalnya kita membuat organisasi gerakan pembunuh orang tidak sholat, GPO, gerakan pembunuh orang tidak sholat misalnya, kita buat forum seperti itu, gerakan pembunuh orang yang tidak sholat, lalu kita menyusui per daerah yang kita orang-orang meninggalkan sholat, kita bunuh satu persatu. Itu bahaya, nanti menimbulkan gesekan yang tajam. Apalagi kalau premannya lebih banyak ketimbang orang solehnya, itu malah menumpahkan darah, nanti berbahaya. Nah, tetapi kalau ada orang yang semacam itu kok melakukan, tetap ono santri sing nekat mateni wong, maka hukumnya berdosa, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi saddan lidariah, karena menutup celah adanya percekcokan dan pertumpahan darah. Yang kedua, ada orang yang dibunuh karena meninggalkan sholatnya itu disebabkan dia mengingkari kewajiban sholat. Maka orang yang dibunuh semacam ini bukan atas nama had, tetapi atas nama memerangi orang kafir munafik. Dia ngakunya Islam tapi akhirnya mengingkari kewajiban melakukan sholat dan dia tidak mau melaksanakan sholat. Orang semacam ini disebut orang kafir. Bunuh. Bagaimana hukumnya membunuh dia seperti itu? Hukumnya diperbolehkan bagi seorang imam, tidak boleh bagi kita. Tentunya dia disuruh taubat. Bagaimana hukumnya meminta taubat? Jawabannya adalah wajib. Jadi misalnya lah, ojo nanti dia mati dalam keadaan murtad, nisut dikandani sik, diminta taubat, hukumnya adalah wajib. Oleh karena dia dianggap murtad, dianggap kafir, maka ketika sudah dibunuh, ya biarkan saja. Mayatnya tidak boleh dimandikan, dan mayatnya juga tidak boleh disolati, karena mensolati orang kafir hukumnya adalah haram. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri, tidak boleh mensolati orang yang mati dalam keadaan kafir, juga tidak boleh